Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau ngebahas mengenai apa-apa aja yang harus kalian lakukan setelah kalian melakukan registrasi atau pendaftaran atau setelah dinyatakan sebagai mahasiswa baru di Universitas Terbuka atau UT. Kemudian aku juga akan berbagi sedikit tips berdasarkan pengalaman pribadi aku selama berkuliah di Universitas Terbuka, dan juga gimana sih sistem pembelajaran di Universitas Terbuka atau UT. Buat kalian yang baru datang, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel aku makin berkembang, dan jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info dari aku. Terus buat kalian yang kepo-kepo mengenai profil aku, boleh kepoin aku di Instagram aku, jangan lupa follow ya. Kalian juga boleh DM yang kalian mau aku bawain kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian ada kritik, saran, pertanyaan, atau sharing mengenai UT atau perkuliahan di UT, boleh kalian taruh di kolom komentar ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Oke, buat kalian yang baru mau daftar di UT, kalian mau tahu syarat untuk kuliah di UT, tanggal-tanggal pentingnya, serta istilah-istilah di UT, kalian bisa kunjungin video aku sebelumnya ya. Terus kalian datang lagi ke sini kalau misalkan kalian udah melakukan registrasi atau pendaftaran. Oke, sebelumnya setelah aku melakukan pendaftaran atau registrasi, aku melakukan pembayaran dan registrasi mata kuliah. Nah, pembayaran ini tuh pembayaran semesteran. Untuk biayanya kan udah aku sampein di video aku sebelumnya, atau boleh juga kalian buka di laman UT-nya langsung mengenai biaya di Universitas Terbuka berdasarkan prodi dan sistem pendidikan yang kalian ambil. Yang udah aku sampein kemarin ada SIPAS, non-SIPAS, SIPAS semi, SIPAS full, dan lain-lain. Itu semuanya akan berbeda. Kemudian aku registrasi mata kuliah. Untuk semester ini, batas akhirnya itu tanggal 9 September nanti untuk pembayaran. Kemudian registrasi matkulnya itu tanggal 7 September batas akhir pembayarannya. Jadi dicatat tanggalnya, jangan sampai kalian ketinggalan ya. Setelah itu kalian harus mengaktifasi e-learning dan mengisi form kesediaan mengikuti tuton untuk mahasiswa yang mengikuti layanan pembelajaran jarak jauh atau non-TTM. Kemudian tanggalnya itu dari tanggal 20 Juni sampai tanggal 12 September nanti batas akhirnya. Oke. Tapi itu kalian lakukan setelah kalian melakukan registrasi mata kuliah ya untuk mahasiswa non-TTM. Terus aku tahu info aktivasi e-learning caranya kayak gimana itu dari mana? Dari grup. Dulu kan aku banyak ikutin grup. Saran dari aku untuk kalian semua itu ikutin banyak-banyak grup tentang UT, karena memang informasi di UT ini agak-agak memang susah dicari, jadi kita harus secara aktif dapetin informasinya itu secara langsung kayak gitu. Jadinya kalau misalkan kalian gak ikut pertemuan, gak ikut perkumpulan, kalian ya harus ikut grup kayak gitu untuk dapetin info-info tersebut. Saat itu cutting aku itu ngadain sosialisasi mengenai cara aktivasi e-learning dan mengisi formulir kesediaan mengikuti tuton. Diajarin tuh caranya kayak gimana. Setelah itu aku melakukan itu ya gak susah sih, langsung aja klik ini, klik ini, klik itu, ngikutin arahannya aja kayak gitu. Untuk kalian batasnya inget ya, sampai tanggal 12 September. Nah, setelah itu aku melaksanakan atau menjalani OSMB atau orientasi mahasiswa baru dan PKBJJ, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh kalau nggak salah ya. OSMB dan PKBJJ ini dilakukan secara terpisah, jadi nggak OSMB dan PKBJJ itu barengan, nggak, tapi OSMB dulu baru PKBJJ setelah beberapa hari atau minggu kemudian kayak gitu. Dapetin info kegiatan OSMB dan PKBJJ ini dari mana? Jadi pihak UT itu ngubungin kita melalui WhatsApp atau melalui email. Jadi kalian harus pantengin terus tuh. Di konten aku yang sebelumnya itu ada yang nanya, "Kak, kapan jadwal OSMB?" Nah, jadwal OSMB dan PKBJJ ini dari tanggal 25 Juni sampai 11 September. Tapi ini akan berbeda-beda di setiap UPBJJ atau unit pelayanan belajar jarak jauh. Misalkan UPBJJ Lampung sama UPBJ Jakarta beda tuh tanggalnya, nggak mesti sama harinya kayak gitu. Jadi kalian pantengin aja WhatsApp dan email, karena memang pihak UT-nya itu akan ngabarin kalian dari sana kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian tanya apakah OSMB dan PKBJJ ini dilaksanakan daring atau offline, itu bergantung sama keadaan kegiatan ini nanti berjalan ya, karena belum berjalan jadi aku belum tahu, karena itu memang dari UT-nya langsung seharusnya informasinya. Nanti kan kalian dikabarin di mana tanggalnya dan apakah online atau offline kayak gitu. Kalau di tahun aku kemarin, aku ngejalaninnya secara daring karena memang terkendala COVID, atau mungkin karena aku ngambil non TTM, aku belum tahu. Jadinya memang
aku kemarin itu online guys, via Zoom gitu. Terus kalau misalkan kalian offline, ada kemungkinan kalian ngejalanin kegiatan OSMB dan PKBJJ itu di UPBJJ masing-masing kayak gitu. Jadi untuk kalian yang akan melaksanakan kegiatan OSMB maupun PKBJJ ini, aku sarankan kalian itu melakukan kegiatan ini secara serius dan jangan nggak diperhatiin kayak gitu, karena memang info-info yang diberikan OSMB pada saat OSMB dan PKBJJ ini merupakan info-info penting semua, gimana caranya kita melaksanakan perkuliahan di universitas terbuka, gimana teknisnya dan lain-lain. Kalau bisa kalian catat materi-materi yang diberikan pada saat OSMB dan PKBJJ. Di fase terakhir, di agenda terakhir OSMB dan PKBJJ ini kalian akan kayak ngisi kuesioner sama angket kayak gitu, dan saat itu kalian itu akan diberi pertanyaan, atau kalian juga bisa ngajuin pertanyaan kayak gitu pada saat OSMB dan PKBJJ itu. Dan satu lagi catatan penting bahwa OSMB dan PKBJJ ini itu wajib dilakukan karena memang nantinya itu OSMB dan PKBJJ ini punya sertifikat yang menjadi syarat kelulusan di UT. Jadi kalian jangan sampai kelewatan tanggalnya, harus dicatat tanggalnya, tanggal berapa dan di mana, oke? Nah, setelah kalian melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan yang udah aku sebutin tadi itu, saatnya kalian itu melakukan kegiatan pembelajaran di universitas terbuka. Untuk mahasiswa yang TTM atau pertemuan yang ngambil SIPA Semi atau SIPA Semi atau SIPAS Plus, itu kalian itu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka itu dari tanggal 24 September sampai 4 Desember. Tentunya nggak tiap hari ya, kalian akan dapat jadwalnya sendiri, tanggal-tanggal berapanya, terus di mananya gitu. Karena memang UT itu nggak punya kayak gedung kampus yang kayak tempat kalian di sanalah kalian belajar kayak gitu. Jadi nanti UT itu kerjasama sama kantor-kantor atau gedung-gedung yang kayak akan dipakai kalian untuk belajar kayak gitu. Makanya banyak yang tanya sama aku, Kak, jurusan Ilkom ini ada ininya nggak? Ada tatap mukanya nggak? Atau jurusan ini ada tatap mukanya nggak? Jadi memang setiap UPBJJ itu beda-beda ya, guys. Ada yang misalkan UPBJJ Lampung mengadakan pertemuan tatap muka untuk mahasiswa manajemen, tapi UPBJJ Padang enggak, atau sebaliknya. Contoh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tanya prodi apa aja yang mengadakan tatap muka dan di mana tempat tatap muka atau proses pembelajaran secara tatap muka itu, kalian konsultasikan di UPBJJ kalian masing-masing karena memang informasi tersebut itu beda-beda tiap UPBJJ. Kalau seandainya aku sampein aku yang dari Lampung ternyata kalian beda kan, jadi nggak valid informasinya kayak gitu. Lebih baik kalian datang ke UPBJJ, tanya langsung biar informasi yang kalian dapatkan lebih valid lagi kayak gitu ya. Nah, untuk mahasiswa yang non TTM gimana dong belajarnya? Nah, untuk mahasiswa non TTM ini sendiri itu pakai media belajar yang namanya Tuton atau tutorial online. Jadi Tuton ini itu ada kayak materi inisiasi, kayak semacam bahan bacaan yang dikasih oleh pihak UT, ada video, kemudian ada tugas diskusi, terus juga ada tugas mingguan juga. Terus kalau misalkan kita mau tanya-tanya juga bisa tanya ke tutor atau ke dosennya ya di UT itu kayak gitu. Jadi itu isinya Tuton itu kayak gitu. Ada video, ada materi, terus ada juga tugas diskusi. Kalau misalkan dikasih pertanyaan kayak gitu doang mah nanti aku Google aja bagaimana, ya nggak bisa kayak gitu karena pertanyaannya itu kayak bersifat lebih ke analisa kayak gitu. Analisa kalian, pendapat kalian mengenai satu hal yang lagi dipelajarin kayak gitu. Jadi memang agak susah untuk googling, mungkin bisa, tapi sebagai bahan referensi, bukan sebagai jawaban pasti, karena memang itu tuh kayak lebih ke analisa kita kayak gitu. Jadi kita memang belajarnya harus benar-benar, harus rajin baca modul juga kayak gitu. Ngomongin soal modul, aku punya cerita sedikit mengenai keterlambatan aku menerima modul, karena kan seharusnya setelah kita melakukan pembayaran paling tidaknya 2 minggu sampai sebulan itu udah dikirimin bahan ajar atau modul atau buku-buku pembelajarannya, tapi aku sampai 2 bulan aku belum dikirimin bahan ajarnya. Sampai akhirnya aku ngehubungin pihak admin Perpus UT yang aku dapat kontaknya itu dari cutting aku. Pokoknya aku cari sendiri, pokoknya intinya aku ketemu sama kontak itu dan akhirnya aku nanyain. Baru setelah itu aku dikirimin bahan ajar setelah 1 minggu aku ngubungin admin Perpus UT-nya itu. Dan kalau kalian mau ngeliat, ini dia modul-modul
aku selama 1 semester. Berat banget. Jadi memang ada 6 modul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 semester aku mempelajari 6 mata kuliah di prodi manajemen, dan itu dia modul aku, pembelajaran yang harus kita baca selama 1 semester kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke Tuton atau tutorial online. Tuton ini punya pengaruh nilai kalau nggak salah sekitar 30% dari untuk nilai akhir kita nanti. Ralat aku kalau misalkan aku salah, seingat aku tuh Tuton ini punya pengaruh 30 atau 40% dari untuk nilai akhirnya. Tapi kalau seandainya UAS kalian itu nyampe di atas 30%, jadi UAS kalian baru nyampe 30%, baru nilai Tuton ini bisa membantu kalian kayak gitu. Jadi inti dari nilai UT ini yang paling besar kontribusinya itu ada di UAS. Terus kalau misalkan kalian lupa mengisi form kesediaan mengikuti Tuton pada saat nanti, terus tanggalnya itu udah kelewat, jadi harapan satu-satunya kalian itu adalah di UAS. Dan cara kalian belajar itu ya belajar murni dari bahan ajar atau modul yang tadi aku tunjukin. Untuk masalah bobot nilai atau perhitungan nilai di UT itu nanti akan aku jelaskan di konten aku yang berikutnya. Insya Allah akan aku jelaskan gimana caranya ngitung perhitungan nilainya. Terus masa akses Tuton. Masa akses Tuton ini mau kalian akses pagi, siang, sore, malam, itu bebas, nggak ada batasannya. Cuman yang ada batasannya itu ketika kalian ngumpulin tugas diskusi ataupun tugas mingguan kayak gitu. Itu ada deadline-nya tuh, kalian mau nyusunnya harus disusun tanggal berapa, hari apa kayak gitu. Karena kebebasan akses yang ditawarkan oleh Tuton ini, makanya Tuton ini banyak diambil oleh para pekerja yang jam kerja, yang orang-orang yang udah kerja kayak gitu, yang jam kerjanya itu udah teratur, misalkan dari pagi sampai malam jam 7 atau dari pagi sampai jam 4 sore. Jadi setelah mereka pulang, mereka baru bisa berkuliah kayak gitu. Makanya TTM ini banyak kebanyakan diambil oleh orang yang udah kerja kayak gitu. Terus di Tuton ini sendiri itu ada 8 sesi. Artinya 8 sesi itu kayak 8 kali masa pembelajaran setiap mata kuliahnya ya. Terus juga di Tuton ini kan punya tugas mingguan. Tugas mingguan itu munculnya pada saat minggu ganjil aja. Jadinya memang minggu ganjilnya itu dari minggu ketiga, dari sesi ketiga, sesi kelima, sesi ketujuh. Batas pengumpulannya ini sampai 1 hari setelah batas akhir sesi tersebut berakhir kayak gitu. Misalkan di sesi 3 kan dari tanggal 17 sampai tanggal 30 Oktober. Nah, batas akhir penyusunan tugas mingguan untuk sesi 3 itu berarti tanggal 31, karena 30 kan berakhir, tanggal 31 batas akhir pengumpulan tugas mingguannya kayak gitu. Oke, sekarang aku mau nge-spill jadwal Tutonnya. Pertama dari tanggal 3 sampai 16 Oktober, yang sesi kedua dari tanggal 10 sampai 23 Oktober, sesi ketiga 17 sampai 30 Oktober, sesi keempat itu 24 Oktober sampai 6 November, sesi kelima itu dari tanggal 7 sampai 20 November. Terus tugas mingguannya itu deadline-nya berarti tanggal 21 ya, 21 November. Terus sesi ke-6 itu dari tanggal 14 sampai 27 November, sesi ke-7 21 November sampai 4 Desember. Dan batas akhir pengumpulan tugas diskusinya berarti tanggal 5, karena kan setelah 1 hari setelah batas sesi berakhir ya kan. Terus di sesi ke-8 atau sesi terakhir itu dari tanggal 28 November sampai tanggal 11 Desember 2022. Menurut aku sih untuk waktu per tiap sesi itu 2 minggu untuk menyelesaikan kurang lebih 5-6 mata kuliah itu merupakan waktu yang panjang. Jadinya memang kita harus bisa membagi-bagi waktu kita untuk mengerjakan tugas Tuton ini sendiri dan konsisten gitu belajarnya. Karena memang bukan nilai Tuton ini yang utama tapi nilai UAS. Jadi memang kita belajar Tuton ini sebenarnya bukan untuk dapetin nilai Tuton aja, tapi untuk menghadapi UAS juga kayak gitu. Jadi belajarnya harus bener-bener baca modulnya itu harus sering dan konsisten kayak gitu.
Terus kalau misalkan kalian tanya boleh nggak 6 matkul itu aku selesaiin dalam waktu 2 hari atau 3 hari, padahal sesinya belum berakhir tapi aku udah selesai, nggak apa-apa banget. Kalau misalkan lebih cepat lebih baik, tapi harus serius lah, jangan asal-asalan gitu. Sekian konten aku hari ini, semoga konten aku hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalkan kalian ada sharing pengalaman tentang perkuliahan di UT, atau kalian mau kasih pertanyaan, request, saran, kritik juga boleh di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram aku, dan jangan lupa subscribe buat yang baru datang. See you next time and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.